Halo rekan-rekan investor, ketemu lagi dengan saya Johan. Di era COVID-19 ini, kita disadarkan bahwa yang namanya proteksi itu penting, baik itu proteksi jiwa maupun proteksi kesehatan. Tapi saya yakin masih banyak dari Anda atau keluarga Anda yang masih ragu untuk memiliki asuransi. Nah, lewat video ini kita akan membahas lebih jauh mengenai keraguan atau pertanyaan-pertanyaan seputar asuransi. Bersama saya sudah ada Bapak Haryo Pamungkas, Head of Bank Insurance dari Permata Bank, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langsung saja kita hubungi Pak Haryo lewat video conference. Hai Halo Jo, Yo, apa kabar? kabar baik. Kecuan gimana? Mudah-mudahan baik juga ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Gimana Jo? Mau bahas topik asuransi ya? Ada pertanyaannya belum? Udah? Yuk, kita mulai yuk. Yuk. Oke, pertanyaan pertama. Asuransi buat saya seperti bakar uang, tidak pernah terpakai. Kalau nggak dipakai saat kita hidup, alhamdulillah sehat. Tapi siapa bilang itu nggak dipakai? Itu pasti dipakai pada saat kita menemukan sebuah kepastian. Kapan kepastiannya itu? Saat Tuhan memanggil kita kembali, saat kita kembali ke penciptanya, disutilah asuransi terpakai. Buat siapa? Anak dan istri, ahli waris. Uang pertanggungan lah yang jatuh ke ahli warisnya. Jadi udah pasti asuransi itu terpakai. Pada saat kita hidup akan terpakai sakit, pada saat kita meninggal dunia, uang pertanggungan akan jatuh ke ahli waris dan itu yang dipakai oleh ahli waris. Pertanyaan kedua, saya sudah memiliki cukup uang pertanggungan. Apakah saya masih memerlukan asuransi lagi? Nah, ini juga menarik banget ya, Jo. Udah punya uang pertanggungan banyak. Mau ngapain lagi sih? Punya asuransi lagi. Saya balikin dulu pertama. Uang pertanggungan yang dimiliki itu untuk mengcover resiko saat ini atau 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Sudah di cover? Sudah dihitung belum? Tiap tahun pasti naik dong income-nya. Kalau income naik, pengeluaran naik gak? Pasti naik. Kalau pengeluaran naik, income naik, risiko naik gak? Pasti naik. Jadi, untuk yang punya uang pertanggungan, coba di-relook lagi. Sudah cukup belum buat 20 tahun ke depan? Uang pertanggungan 5 miliar sekarang, 30 tahun ke depan, kalau dengan inflasi sebesar 5%, uang kita itu 30 tahun ke depan mungkin hanya setara sekitar 1,3 miliar sampai 1,5 miliar. Sama ibaratnya 30 tahun yang lalu, kita nonton bioskop cuma 5.000. Sekarang bisa 100.000. Jadi, bro, punya uang pertanggungan, di-relook lagi. Lakukan penambahan uang pertanggungan secara berkala, disesuai dengan kenaikan income dan juga pengeluaran yang ada, yang ujungnya adalah kenaikan resiko yang ada. Begitu, Jo. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan high net worth individual? Apakah masih memerlukan asuransi? Nah, ini dia, Jo. Pertanyaan yang selalu saya tunggu-tunggu. High net worth, punya uang banyak, punya rumah, punya properti banyak. Semuanya udah dipersiapkan. Kalau dia meninggal dunia, sebelum meninggal deh, kalau dia sakit, tinggal keluarin deh uang dari depositonya yang miliaran itu. Kalau dia meninggal, selesai. Propertinya tinggal dikasih ke anak-anaknya. Nah, suatu ketika datang kepada saya, punya uang 20 miliar, punya aset rumah, ruko, segala macam 30 miliar. Pertanyaan saya sekarang, usianya dia 50 tahun, 30 tahun ke depan 30 miliar asetnya akan naik? Pasti naik. Ada potensi naik, ada potensi naiknya besar sekali. Kalau kenaikannya rata-rata 10% aja, 30 miliar ini 30 tahun ke depan berapa nilainya? Apa yang terjadi setelah itu? Properti itu harus dibalik nama oleh anak-anaknya, oleh ahli warisnya. Berapa biayanya? Biaya balik nama 5% plus 1% notaris, ongkos notarisnya. Terus berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membalik nama atas aset-aset tersebut?
Jadi memang paling benar adalah mempersiapkan aset kepada ahli waris, benar. Niatnya baik, mempersiapkan aset. Tapi ingat, ada biayanya yang harus dipersiapkan oleh ahli warisnya. Untuk apa? Balik nama dari aset-aset tersebut. Gitu, Jo. Pertanyaan keempat, saya sudah mendapat asuransi dari kantor. Apakah saya masih memerlukan asuransi tambahan? Bener banget. Karyawan udah punya asuransi kantor, buat apa sih di cover asuransi lagi? Punya KPR, dibayarnya asuransi jiwa kredit. Lunas hutangnya kalau dia meninggal, dibayar asuransi plafonnya. Terus buat apa? Yang perlu kita tahu adalah bagaimana kebijakan di kantor terkait dengan masa waktu asuransi yang diberikan oleh karyawan. Benefitnya terutama. Contoh, seorang karyawan sakit stroke, pecah pembuluh darah, terkapar di rumah sakit, setengah badannya nggak berfungsi lagi, sudah tidak bisa beraktivitas. Setahun, 2 tahun nggak bisa beraktivitas. Apakah kantor akan terus membayar? Apakah kantor akan terus memperkerjakan kita sebagai karyawan dengan kondisi kita sudah tidak beraktivitas? Tentu tidak. Pasti ada waktunya itu akan berhenti. Di saat itu berhenti, gaji berhenti. Pengeluaran jalan terus gak? Jalan terus. Tapi gaji diberhentikan dari kantor. Karena nggak mungkin kantor akan terus memperkerjakan karyawan atau memberikan gaji kepada karyawan dengan karyawannya tidak bisa beraktivitas, tidak bisa memberikan kontribusi kepada perusahaannya. Sama halnya orang KPR. Orang KPR pada saat meninggal dunia tentu di cover. Namun yang jadi masalah, kalau sakit kritis dan meninggalnya lama, udah dari kantor nggak dapat income, ya angsuran KPR tetap berjalan nggak lunas karena nggak meninggal. Jadi apa yang dibutuhkan? Asuransi penyakit kritis. Jadi harus punya asuransi penyakit kritis untuk karyawan, karena kita nggak pernah tahu sakit kita tuh separah apa dan sampai kapan di cover oleh kantor. Terutama yang punya KPR. Ingat bro, jangan lupa yang punya KPR bahaya pada saat kita tidak meninggal dan sakit kritis, angsuran tetap harus bayar. Oke. Pertanyaan kelima, nah ini yang biasa ditanyakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Perlu nggak sih yang namanya asuransi pendidikan itu? Ini menarik banget. Hubungan antara pendidikan dengan asuransi. Apa hubungannya? Satu. Tadi pagi ya, saya baru aja ngobrol sama anak saya. Namanya Gutwah ya. Tanya, Pak, tadi Papa ngeliat gak di berita? Kenapa? Ada anak kecil yang nangis karena papanya meninggal. Wah, hati saya langsung, kenapa anak ini bicaranya soal meninggal gitu ya. Iya Pak, papanya meninggal dan anaknya nanya, pendidikan aku gimana? Sekolah aku gimana? Pak, sekolah aku gimana Pak? Anak saya nanya ke saya, emang sekolahnya gimana gitu ya. Jadi pada saat seorang ayah meninggal dunia dengan ibunya dari ibu rumah tangga, bagaimana nasib pendidikan anaknya? Semua orang tentu bercita-cita anaknya sekolah yang terbaik. Dia menabung setiap bulannya, dia menabung ya. Tapi tentu dia punya goals. Berapa tahun goalsnya dia? Let's say 10 tahun goals dia. Tiap tahun dia nabung, tiap tahun dia nabung, tiap tahun dia nabung. Tahun kelima dari goalsnya yang 10 tahun tanpa diduga-duga, Tuhan berkata berbeda. Hei kamu, balik ke saya sekarang. Kamu ke surga temui saya. Meninggal dunia. Apa kabar sekolahnya? Secara dia goalsnya adalah 10 tahun untuk pendidikan anaknya. Berhenti tabungannya. Nggak ada lagi yang nabung. Siapa yang akan nabungin lagi? Ibunya ibu rumah tangga. Siapa yang akan nabungin? Langsung berhenti di tahun kelima setelah dia pembayaran. Karena bapaknya udah ke surga duluan. Nah, melalui asuransi pendidikan ini, yang namanya pembayaran premi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, pada saat papanya meninggal dunia sebagai pembayar preminya, pemegang polisnya, dia meninggal dunia di tahun kelima, tahun keenam dengan mengikuti rider yang ada, ya, atau asuransi tambahan yang ada, maka
tahun ke-6 premi yang dibayarkan oleh papanya akan dibayari oleh asuransi. Jadi, disitulah hubungannya asuransi dengan pendidikan. Bahwa yang tadinya dia menabung setiap tahun di instrumen tertentu digantikan dengan dia memberi asuransi, dia membayarkan premi tiap tahunnya, dia meninggal dunia, maka tahun berikutnya preminya dibayarkan oleh asuransi dengan mengikuti asuransi tambahan atau orang bilang rider. Pertanyaan selanjutnya, saya biasa beli asuransi cuma untuk bantu teman atau keluarga aja sih. Lagian kapok beli asuransi lewat agent, klaim gak dibayar. Waktu ditawari juga cuma dikasih tahu bagus-bagusnya aja. Seru banget nih. 3 pertanyaan sekaligus ya. Beli asuransi cuma buat bantu teman, keluarga. Apalagi tadi? Beli asuransi hanya dibilang bagus-bagusnya aja. Beli asuransi kapok, klaimnya nggak dibayar. Contohnya gitu. Saya bahas ya. Pertama, kalau beli asuransi yang hanya dibilang bagus-bagusnya saja, itu adalah oknum yang melakukan penjualan dengan mis-selling. Karena yang namanya beli asuransi, kita harus menjelaskan seluruhnya, baik dari biayanya, resiko yang di-covernya, manfaat asuransinya, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya bagus-bagusnya saja. Itu satu. Kedua, kapok beli asuransi, takutnya klaim nggak dibayar. Nah, ini dua belah pihak. Kita sebagai buyer yang membutuhkan proteksi, pembeli asuransi, pastikan kita menjawab dengan jujur dan apa adanya semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses underwriting. Karena kalau kita nggak jujur, ternyata pernah sakit kanker sebelumnya, ternyata pernah sakit jantung sebelumnya, kita nggak jujur, akhirnya klaim nggak dibayarkan. Nah, yang terakhir, beli asuransi, bantu teman, bantu keluarga. Bro, tolong disudahi beli asuransi hanya untuk membantu. Alangkah baiknya daripada membantu yang akhirnya manfaatnya tidak diperoleh dan tidak sesuai, donasikan uang tersebut untuk yang membutuhkan. Banyak yatim piatu dan siapapun yang membutuhkan, donasikan. Jangan hanya untuk beli kasihan. Gitu bro. Oke yuk, kayaknya sudah terjawab semua pertanyaannya. Thank you ya. Baik rekan-rekan investor, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Haryo Pamungkas, Head of Bank Insurance dari Permata Bank. Semoga video ini dapat berguna dan memberikan informasi lebih mengenai kegunaan asuransi. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sehat selalu.